Kita akan mulai malam kesaksian online ini tentunya dengan doa pembuka. Saya akan pimpin dalam doa pembuka, mari kita sama-sama berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh saling berbagi, saling dikuatkan, boleh saling mendengarkan berkat-Mu melalui penguatan cerita kisah-kisah orang lain yang Engkau terus berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati acara pada malam hari ini, perbincangan kami pada malam hari ini, dan kami juga mau berkati rekan-rekan yang sudah bergabung, boleh terus tetap setia untuk mengikuti malam kesaksian online pada malam hari ini. Kami akan mulai acara kami pada malam hari ini, berkati setiap kami Tuhan. Mulai kami sebagai host, narasumber, para rekan-rekan yang mendengarkan, maupun nantinya rekan-rekan yang akan mendengarkan secara tidak live. Dan juga berkati alat-alat yang kami gunakan. Beri kelancaran Tuhan. Ini seru doa kami hanya alaskan dalam nama-Mu, kami telah berdoa. Amin. Oke, ya Randy, saudara Randy. Ini ngomongnya apa ya? Manggilnya apa nih? Bapak Randy, saudara Saudara Randy? aja, Waduh, Randy saudara aja aja, ya. panggil Oh nama. Randy aja. Oke, nama oke Randy. Silakan ini memperkenalkan diri ya. Mungkin tidak semuanya kenal siapa sih Randy ini ya. Boleh kasih ini ya kata sambutan atau perkenalan lah siapa Randy. Silakan Ren. Oke, halo semua yang ikut. Shalom, nama saya Randy. Eh, apa ya? Saya dulu jemaat GKI Ngagel, masih sih Oke. sampai sekarang masih masih tercatat sebagai jemaat GKI Ngagel. Eh, 6 tahun yang lalu saya mengumpulkan panggilan untuk studi teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara dan sekarang sudah selesai masa studinya dan melayani di Gereja Metodis Immanuel di Jakarta. Iya, itu aja Oke. mungkin. Ada yang mau Oh iya ya, ditanyain? boleh ditambahin tambah detail lagi nih. Dulu sempat pelayanan apa nih di Ngagel ini ya kan? Tadi kan saya sudah bilang kan, betul nggak Oke, asing ini mukanya Randy ini ya untuk di depan. Silakan Ren. saya di Ngagel apa ya? Mungkin lebih sering di PIC mungkin ya pra remaja. Saya mengawali pelayanan saya di GKI Ngagel waktu itu memang di IC ya di apa namanya pra remaja gitu, terus baru kemudian diminta kadang ada dulu sempat ada paduan suara anak-anak remaja remaja itu kemudian dulu saya yang ini ya yang koordinator gitu. Nah terus ada kadang juga di ibadah umum untuk singer gitu ya mandu pujian, terus apalagi di kebaktian remaja juga Wah, pemuda gitu ya. Kalau rekan-rekan pernah hadir di kebaktian remaja atau pemuda pasti pernah ketemu saya. Oke. Ada oke, lagi tanpa lagi. rupanya nggak pernah absen gitu ya, Randy gitu ya. Oke, ya ini ada yang ngasih salam dulu ini Ren, tak bacain Ren. Dari Oh iya, Efrata halo. Krips 75 ini ya, Kak Fani ini ya. Salam Oh hormat Ren, halo. sukses selalu. God bless you Halo, gitu halo. ya. Iya. Oke, pada malam hari ini kita langsung ke topik ini Ren. Nah, topik oh Hmm. ya, sebelumnya rekan-rekan di apa? Diumumkan gitu ya. Kalau pada bulan Juli ini kebetulan gitu ya. Setiap bulan Juli gereja kita ini apa namanya? Bulan yang dikhususkan untuk apresiasi musik gitu ya. Nah, ini. Jadi pada malam hari ini kebetulan kesaksian kita diwarnai juga dengan musik gitu ya. Makanya temanya yang Randy sudah susun, tak ku tahu kan hari esok. Nah, ini gimana nih Ren? Ada kisah apa di balik judul tak ku tahu kan hari esok? Kayaknya kayak Iya, judul lagu ini ya. Kalau rekan-rekan iya, semua iya. pasti pasti apa? Nggak asing dengan lagu ini. Silakan Ren. Oke, oke, shalom semua.
Bapak Ibu Saudara, eh, rekan-rekan hidup kekristenan itu bagi saya nggak terpisah ya dari musik, nyanyian, pujian ya gitu ya. Kita tahu kalau orang Kristen itu pasti selalu nyanyi di dalam ibadahnya ya. Ada sukacita atau duka cita itu pasti selalu nyanyi gitu ya. Nah, kalau ibadah, nyanyian atau pujian itu nggak terpisahkan gitu ya dari apa namanya ibadah ya, nyanyian dan pujian itu lekat dengan ibadah Kristen. Nah, kalau sesungguhnya hidup kita ini tuh adalah ibadah, nah bukankah demikian pula ada nyanyian-nyanyian gitu ya, seperti di dalam liturgi kebaktian kita ada nyanyian, maka di dalam kehidupan kita ini kita juga menaikkan pujian, kita menyanyi ya, di dalam liturgi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, nggak jarang ya, kadang kita itu ketemu nih ya, ketemu ada satu lagu rohani, mungkin di dalam ibadah minggu kita, mungkin ibadah doa gitu ya, Rabu, atau mungkin ketika kita itu denger radio ya, kita kita denger radio di jalan gitu ya sambil nyetir, terus kita denger ada lagu atau pujian itu, wah seolah ini tuh masuk banget, ini tuh kena banget gitu ya, seirama dengan ritme hidup kita, seolah pujian itu hidup, seolah pujian itu menggambarkan ya pergumulan kita atau apa yang kita hadapi. Nah, terus pujian itu kayak terngiang-ngiang mewarnai hari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, selera musik kita itu bisa macam-macam ya. Ada yang suka slow, ada yang suka yang jedang-jeduk begitu ya, yang rame gitu ya. Dan memang memang nggak semua lagu ya, nggak semua lagu itu bisa ada maknanya ya. Misalnya saya suka lagu ini nih yang judulnya saya kasih di kesaksian malam hari ini, tapi Iya. mungkin belum tentu juga saudara atau teman-teman yang lain merasakan gitu ya. Nah, tetapi setiap orang itu punya punya kisahnya bersama lagu tertentu, pujian tertentu ya, lagu-lagu rohani yang menguatkan kita di kala kita down, di kala kita sedih gitu ya. Dan bahkan beberapa itu orang tuh suka menuliskan gitu ya, menuliskan kisah hidupnya jadi satu lagu. Nah, kebanyakan lagu-lagu hymn kita tahu ada cerita di baliknya ya, ada kisah kehidupan dari penulisnya gitu. Orang lain dengar, terus orang lain juga mendapatkan berkat gitu ya. Wah, ini jadi satu ekspresi iman yang diwujudkan melalui pujian, melalui lagu. Bapak Saudara, sebagai mahasiswa teologi ya, itu 2 tahun yang lalu gitu ya, 2 tahun yang lalu saya mahasiswa teologi semester akhir, saya tuh sudah siap-siap, saya mau nulis skripsi gitu ya, saya bayangin suasana yang tenang, nyaman. Jadi kalau kami di kampus itu semester-semester akhir itu wah bisa lebih tenang lah karena mau nulis skripsi gitu ya, tugas-tugas pelayanan semuanya dihentikan dulu untuk sementara ya, yang reguler karena khusus nih mau nulis skripsi, jadi nggak diganggu yang macam-macam gitu ya. Wah, pasti udah membayangin itu ya, menggumulkan topik skripsi, saya bisa diskusi langsung sama dosen, sama teman-teman di kampus, terus saya udah bayangin itu berjam-jam di perpustakaan. Wah, perpustakaan kami menyenangkan, jadi kami bisa berjam-jam di sana cari buku, baca sumber-sumber literatur di situ ya. Tapi kenyataannya semua itu tidak terjadi seperti yang saya bayangkan ya. Karena lagi-lagi gitu ya, yang mau disalahin enggak sih, saya bukan mau nyalahin pandemi COVID. Tapi ya itu fakta yang kita semua alami ya, yang kita semua lalui itu. Dan itu mengubah segala sesuatu ya di dalam kehidupan kita. Nah, akhirnya ya semua mahasiswa pulang nih ya. Mahasiswa saat pulang semua, kami berjuang saat itu sendiri-sendiri itu ya, nulis skripsi, mengumpulkan topiknya sendiri, nggak bareng-bareng. Akses ke perpustakaan itu sangat terbatas. Wah sulit kayaknya mau cari buku-buku
bisa sih harus kontak dulu petugas perpus, terus ntar di scan, difotoin, wah itu ribet banget sih. Jadi terus ada pergumulan-pergumulan di rumah yang nggak terbayangkan gitu Hmm. ya. Jadi Ya. wah pada saat itu wah berbahagialah mereka yang sudah tulis skripsi selesai di kampus gitu ya. Ternyata lebih sulit kami yang pulang jauh dari tempat yang Kampus ya. ideal gitu ya. Ah, Di sana ada dosen, ada sumber-sumber literatur yang lain. Jadi wah susah lah gitu ya. Nah, saya saat itu memang berencana sementara ya tinggal di Surabaya gitu ya. Saya nggak pulang ke Bali gitu ya. By the way, keluarga mm, saya itu sudah pindah gitu ya. Keluarga saya itu sudah pindah ke Bali. Jadi saya pikir, saya di Surabaya dulu lah gitu ya. Nanti sewaktu-waktu, karena nggak tahu ya pada saat itu ini mm, ternyata pandemi yang berkepanjangan gitu ya. COVID ini ya. berkepanjangan, saya nggak tahu. Jadi mungkin sewaktu-waktu saya bisa kembali ke Malang gitu ya, Hmm, bisa tinggal di kampus lagi untuk tulis skripsi. Ternyata nggak ya. bisa gitu ya. Ternyata pandemi ini justru setahun berlalu belum juga gitu ya. Dua Ya. tahun masih juga gitu ya. Ya akhirnya ya udah saya tetap di rumah gitu ya. Saya tetap di Surabaya. Nah, saya bersyukur di Surabaya pada waktu itu saya tinggal di rumah seorang saudara rekan pelayanan kami terkasih almarhum Kak Eldo Christopher ya, Eldo Sailan. Nah, kisah di akhir hidup almarhum Kak Eldo ini diwarnai ada satu pujian yang menjadi tema kesaksian Hmm, saya malam hari ini ya, itu ya. Tak ku tahu kan hari esok. Itu ada dari PKJ 241 ya. Kalau Bapak-Ibu Saudara hafal PKJ 241, hafal liriknya juga tak ku tahu kan hari esok gitu ya. Saya percaya ini nggak asing ya bagi kita, ya. bahkan ya itu tadi mungkin kita hafal lagunya. Yes. Mungkin ada versi lainnya gitu ya, versi lainnya Ya. yang berbahasa Inggris malah saya sebenarnya lebih suka judul dalam bahasa Inggrisnya karena dia bukan ambil kalimat pertama. Kalau kalau judul dalam bahasa Inggris itu kan I know who I holds know. tomorrow. Jadi Ah, kayak saya tahu siapa yang pegang hari esok. Tapi kalau di judul Indonesianya agak bernuansa negatif. Aku nggak tahu hari esok ya ada apa enggak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting isi lagunya gitu ya. Dari liriknya inilah yang mm, ini itu merenungkan, kami merasa ini pujian ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, gitu ya. mm, Nah, saat itu kami tuh buat ada satu project ya rekaman lagu hymn seperti biasa saya dengan almarhum Kak Eldo dan rekan-rekan mm, lainnya ya satu pelayanan kami ada di band komunal kemudian kami tuh ada project untuk cover lagu gitu ya kami pilih lagu ini gitu ya karena lagu ini ya saya pikir cukup baik gitu ya. Musiknya enak, kami bisa aransemen sedemikian rupa gitu ya. Nah, memang pada saat itu proses rekamnya itu jalannya lambat. Bahkan mungkin agak mm, udah lupa lah gitu kita skip dulu gitu ya. Ini ada yang mau rekam belum sempet, aduh gitu agak susah. Jadi kayak kita tuh skip mm. skip karena ada banyak jadwal pelayanan dan kesibukan-kesibukan yang lain Yes. gitu. Nah, tapi sampai akhir hidup beliau almarhum, ternyata rekaman ini belum selesai gitu ya. Dan kami rekan-rekan band komunal lainnya berusaha ya menyelesaikan proyek yang tertunda ini gitu. Mm, Jadi ketika semua hal ini terjadi ya kami kehilangan rekan-rekan kami, saudara kami, ada rekan komunal yang lain juga saudara kami yang Tuhan panggil selain almarhum Kak Eldo, kami baru menyadari ya ternyata lagu ini itu seolah menggambarkan perjalanan kehidupan kami, pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami gitu ya. Yang nyata sehari-hari kami alami itu Bapak Ibu Saudara. Jadi berjuang melawan eh, penyakit ini COVID-19, kita mengalami kehilangan orang-orang terkasih, kita mengalami kondisi keluarga yang
tidak baik, jatuh bangun ya, keuangan, finansial kami semua kami merasakan tidak baik juga. Dan ada banyak kesulitan-kesulitan lainnya yang saya pikir Bapak Ibu Saudara juga mengalami gitu ya dalam masa pandemi 2 tahun ke belakang kemarin. Kita nggak pernah tahu ya apa sih yang terjadi di hari esok. Apakah hari esok akan ada matahari yang cerah atau justru mendung, akan hujan? Akankah pandemi ini berakhir dan semua hal yang menyedihkan ini tuh seolah cuma mimpi buruk aja gitu ya, yang akan berakhir ketika kita bangun. Kita bersyukur sih saat ini ya, karena berangsur-angsur mimpi buruk ini sudah teratasi, sudah mulai sirna. Ada secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik, kita mampu mengatasi pandemi ini gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian orang, mereka tidak pernah bangun kembali dari mimpi buruk gitu ya, alias mereka pergi untuk selama-lamanya. Raga mereka menjadi debu karena seketika proses kremasi itu berlangsung, jiwa roh mereka kembali kepada sang pemegang kehidupan ini. Ibu saudara, kita nggak tahu hari esok. Tetapi kabar baiknya bagi kita yang mengenal siapa sih yang pegang hari esok itu, maka kita boleh disebut berbahagia. Ibu saudara, Tuhan Yesus itu pernah berkata gitu ya di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Kalau biasa kita hafal Matius 6 ayat 33 ya. Apa ayo coba aku Iya, hari Matius 6 33 apa ayo? apa ya? Saya tambahin nih. Kapan lalu ingat terus sekarang kok lupa ya? Oh Matius ayo. 6 ayat 33. Apa Tetapi carilah dahulu carilah kerajaan dahulu. Allah, Iya. maka semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu ya kalau. Iya betul. Nah, Yes. lanjutannya ini Tuhan Yesus berkata kayak gini ya. Sebab Hmm, itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri gitu ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak saudara, pada masa-masa yang sukar itu kita itu rasanya cuman mampu apa ya menjalani hari ini aja gitu ya, tanpa kita tuh tahu besok itu bagaimana gitu ya. Banyak ya kita merencanakan, mengagendakan, misalnya gereja mau buat ini, tapi kita nggak tahu besok itu bisa nggak sih kumpul-kumpul lagi gitu ya. Pada saat itu boro-boro kumpul-kumpul gitu ya, nggak bisa ya. iya. Sekolah-sekolah juga semua terhenti. Jadi rencana-rencana yang jangka panjang atau bahkan jangka pendek beberapa minggu ke depan itu kita nggak ngerti kita bisa apa enggak gitu ya. Atau kita harus susun lagi rencana. Aduh, bagaimana ini caranya supaya kita tetap bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan gitu ya. Jadi penuh ketidakpastian. Kita nggak tahu bisa realisasikan apa enggak rencana-rencana kita. Tapi disinilah iman kita itu ya, iman kita kepada sang pemilik hidup ini menjadi teruji gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bukan pengetahuan kita akan hari esok yang membuat kita itu tenang, membuat kita itu bisa menjalani hari ini gitu ya. Bukan tabungan kita mungkin, bukan asuransi-asuransi atau investasi gitu ya, yang bisa memberikan kita tuh kepastian hari depan atau kepastian masa depan kita pasti sudah terjamin gitu ya. Tetapi kepastian itu datang ketika kita itu sedang berjalan bersama dengan Yesus, sedang berjalan dengan siapa yang memegang kehidupan kita. Maka kita ada kepastian di situ, ada perasaan damai, ada perasaan tenang. Hati kita jadi tenang. Selama kita berjalan di jalannya Tuhan, kita yakin ada tangan Tuhan menuntun kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan sendiri, kita tidak dibiarkan tersesat. Bapak Ibu Saudara, di tahun
yang sama ya di tahun Iya. uh, pada saat itu 2021 gitu ya, 2000 tadi tahun berapa ini? 2022. 2022. Oke. 2021 ya, 2020 kan kita setahun penuh itu ya, hampir setahun penuh Pandemi. kita Mm-mm. pandemi yang benar-benar itu nggak bisa keluar dari rumah ya kan, terbatas banget. Nah di tahun yang sama eh, saat itu saya kehilangan juga papa kandung saya gitu ya. Kandung saya Tuhan panggil, memang bukan karena COVID gitu ya, karena sakit yang memang beliau sudah alami gitu ya, sudah derita di beberapa tahun terakhir. Jadi seakan itu kejutan-kejutan yang kita tuh nggak pernah pikirkan ya kemarin-kemarin. Ya kita tahu orang pasti kelak akan kembali kepada Tuhan ya. Orang pasti akan berakhir kepada kematian dan iya kita tahu itu. Tetapi kita nggak expect ternyata hari itu gitu ya. Kita nggak pernah Cepet. tahu gitu ya. Iya, kita nggak pernah tahu. Rasanya berjalan begitu cepat. Rasanya kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata itu harinya ya, orang-orang yang kita kasihi itu Tuhan panggil. Jadi nggak begitu saja berhenti, ada kejutan-kejutan selama masa pandemi kemarin gitu ya. Tetapi ada kekuatan, ada penghiburan itu yang datang ketika saya itu menyadari bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu memegang tangan saya, Tuhan itu nggak tinggalkan. Jadi betul ada kesedihan, betul ada duka cita, tetapi juga selalu ada penghiburan. Nggak ada lagi ketakutan atau kekhawatiran. Kalau saya mengalami dulu Tuhan itu tuntun saya. Dulu Tuhan itu pegang tangan saya. Sekarang dia masih pegang. Saya yakin dia masih in control. Pasti besok dan hari-hari selanjutnya itu ya, dia akan tetap bersama dengan saya. Itu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi pujian ini tak ku tahu akan hari esok itu terasa bergema gitu ya di dalam kehidupan ini, di dalam kami, saya pribadi mengarungi kehidupan hari lepas hari. Banyak hal saya tuh nggak ngerti ya. Kita semua nggak ngerti akan jadi apa, akan jadi apa, seperti apa nanti ya. Akankah baik atau buruk yang akan kita alami? Akankah keadaannya membaik? Akankah sembuh? Atau justru enggak gitu ya. Tetapi yang pasti tangannya tetap memegang kita. Tangannya tetap memegang saya dan Bapak Ibu Saudara. Ada teman, ada saudara-saudara, ya, keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan hadirkan. Mereka itu turut menjadi penanda bahwa saya ini tidak ditinggalkan sendiri, gitu ya. Saya gak sendirian, Tuhan menyertai dengan kehadiran mereka ya, orang-orang yang terkasih. Kasih perhatian mereka cukup gitu ya, menjadi bukti seolah di dalam liturgi kehidupan kita ini mereka itu juga menyanyikan lagu ini ya, referennya lagu ini kan. Banyak hal tak ku pahami kala masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya mereka itu juga sedih gitu ya, orang-orang di sekitar kita mengalami kehilangan, sama-sama nggak ngerti hari esok itu bagaimana gitu ya, sama-sama nggak bisa planning jangka panjang. Mereka juga takut, mereka juga gentar, mereka sedih, mereka putus harapan mungkin, mereka juga kehilangan merasakan ya anggota-anggota keluarga, orang-orang yang terkasih, mereka sedih juga. Tetapi ada perasaan sehati, sepenanggungan, dan satu suara kita mengatakannya seperti lagu itu tadi. Mm. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sambil kita
terus bergandengan tangan melangkah maju. Bapak Ibu Saudara, saya kira penulis lagu ini ya, TKJ 241 ini, I Know Who Holds Tomorrow, Ira Stanfield, bukan hanya mau mengungkapkan keyakinannya gitu ya, bahwa akan ada jaminan kehidupan yang kekal gitu ya, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus setelah nanti kita meninggalkan dunia ini. Iya, dia yakin gitu ya, di dalam syairnya dia tuliskan dengan teguh, dia percaya kelak akan ada negeri seberang pelangi, atau apa namanya, dia akan bertemu dengan Tuhan ya kelak. Dia yakin dan percaya gitu ya. Dan kita semua demikian. Tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya pikir di dalam lagu ini juga mengajak kita melihat bahwa jaminan penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Kekuatan Tuhan berikan, pengharapan Tuhan berikan, kasih Tuhan nyatakan gitu ya. Memang ada duka cita, tetapi ya begitu bergantian gitu ya dengan sukacita yang Tuhan hadirkan. Dan biarlah kita berjalan bersama-sama dengan Yesus itu. Jadi bukan hanya kelak ada kehidupan yang tanpa ratap tangis, ya kita kelak akan mengalaminya gitu ya. Tanpa ratap tangis dan keluhan. Tetapi juga sekarang ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang saat ini di mana ya kita mengalami kesusahan. Kita mengalami badai kehidupan. Kita dapat menemukan damai sejahtera di dalam pimpinan Tuhan. Ini saya bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, setiap kejadian yang boleh saya alami selama masa-masa pandemi kemarin. Saya menulis skripsi, kemudian menjalani masa praktek 1 tahun di Jakarta gitu ya, hingga kemarin hari wisuda 24 Juni yang lalu. Saya bersyukur gitu ya untuk karya Tuhan yang boleh saya nikmati. Memang tidak semua dapat saya saksikan ya pada kesempatan ini gitu ya. Ada berbagai keterbatasan, saya nggak bisa ceritakan. Tapi biarlah kiranya pujian kepada Tuhan itu ya terus mengalun di dalam liturgi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sekian Oke. kesaksian yang bisa saya bagikan. Thank you. Oke, thank you, Ren. Ya, bagi rekan-rekan yang di sini yang sudah menyimak dari awal gitu ya, dipersilahkan ini untuk rekan-rekan boleh mau bertanya, mau komentar, boleh silakan tulis atau ketik di kolom komen gitu ya. Terbuka untuk apapun ini ya. Nah, ini mumpung pawangnya ada di sini gitu ya. Biar Randy akan mencoba menjawab gitu ya. Oke. Iya Ren, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, saya boleh bertanya ini ya Ren ya. Oke. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh satu gitu ya. Bisa Oke. aja. Iya Ren, ngomong-ngomong tadi Randy kan bilang soal panggilan gitu ya. Nah, untuk apa ya? Namanya kalau memang Tuhan panggil itu kan panggilan tiap orang itu beda-beda gitu ya. Nah, kalau di panggilan yang Randy jalani itu ada berapa lama tuh Ren? Maksudnya ya mungkin kan ada orang yang langsung misalnya dipanggil ini langsung mantap hati. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang memang nggak seperti itu, butuh waktu yang mungkin rentang waktu yang lebih lama untuk mendalami, memperkuat panggilan itu. Bener nggak sih? Jangan-jangan cuma apa ikut-ikutan doang atau cuma sesaat atau gimana gitu. Nah, kalau Randy sendiri gimana Ren? Iya. Ini panggilan apa nih? Panggilan untuk pulang Panggilan untuk di sorga. oh, ya nggak ada di sini. Panggilan sewaktu ke saat itu loh Ren. Nah, setahu saya kan dulu kan Randy kan dulu latar belakangnya kan bukan teologi nih ya. Dulu fakultasnya lulusannya kan bukan gitu ya.
Nah, kok Iya. tiba-tiba ya itu tadi memutuskan untuk ke saat. Nah, itu seperti Oh, apa? oke. Oh, ujung-ujungnya ini saya jadi sharing tentang panggilan. Iya, Iya, iya. Boleh, boleh. Kalau saya pribadi, saya pikir setiap orang nggak ada yang sama begitu ya. Tuhan betul. panggil dengan cara yang Caranya. unik, ya, masing-masing. Ya, mungkin ada yang mirip, ada yang agak-agak sama gitu ya, tapi pasti ada keunikan masing-masing. Kalau saya pribadi, memang sebenarnya saya menggumuli panggilan itu sudah sejak lama gitu ya, sejak lulus SMA gitu ya, bahkan bahkan dari zaman-zaman kecil dulu kalau saya Mhm. menoleh ke belakang begitu ya, seolah Iya. Tuhan itu mempersiapkan gitu ya. Di sekolah SD dulu itu saya pernah ada dilayani oleh sekelompok eh, persekutuan siswa gitu ya, yang melayani Mhm. kami, memperkenalkan anak-anak itu kepada Tuhan, dan Mhm. kami menerima Injil itu kami benar-benar diyakinkan gitu ya bahwa kami Mhm. hidup untuk Tuhan gitu ya. Kami Yes. dikenalkan kepada keselamatan yang sejati gitu Mhm. ya. Kami eh, mulai berkomitmen gitu ya. Dan kami Mhm. pada saat itu ya kalau anak SD mungkin kepikiran apa sih untuk melayani? Ya melayani melayani Iya. aja gitu. Mhm. Mhm. Terus kemudian di SMP gitu, di SMP juga entah kenapa SMP saya negeri gitu ya. SMP saya dulu di SMP Negeri 1 itu ada satu persekutuan siswa juga itu. Jadi saya memang terpanggil atau menjalani panggilan saya hari ini itu berawal Mhm. dari persekutuan siswa Kristen gitu ya di sekolah. Itu awal mula Oh. panggilan saya. Ya, jadi SMP ya saya terlibat pelayanan. Ya terlibat pelayanan ya sama lah seperti saya kira teman-teman yang ada di gereja Mhm. melayani kalau diminta melayani seperti apa ya kebetulan aja Iya. saya aktif ada di persekutuan siswa itu. Mhm. Kemudian di SMA juga lanjut seperti itu gitu ya. Persekutuan siswa Mhm. itu yang menolong saya bertumbuh, yang menolong saya melihat bahwa Tuhan itu ingin saya melayani Dia penuh waktu gitu. Dan Oh. sampai akhirnya itu saya pikir teruji dengan waktu begitu ya. Ah, Dan memang saya tidak mendengar ada suatu suara, iya anakku kamu nanti kamu pergi ya aku gitu. Tentu panggil. enggak gitu ya. Iya, Tetapi iya. ada Mhm. keyakinan di dalam hati, iya gitu ya. Ini bukan hanya emosi sesaat, ini Yes. bukan hanya pikiran yang pendek kemudian saya menyerahkan diri, enggak begitu ya. Tapi saya dengan yakin dan teguh, iya Tuhan mau saya melayani Dia penuh waktu. Dan Mhm. inilah yang saya kerjakan saat ini gitu ya. Mendengarkan memang pada saat itu kondisi tidak langsung lulus SMA bisa pergi gitu ya, bisa Yes. sekolah. Mhm. Nah, itu juga bagian dari proses Tuhan, bukan saya lari ya, tapi memang kondisi pada saat itu lebih bijak untuk saya tidak langsung begitu ya. Dan ya saya Iya. menikmati proses itu dan Tuhan luar biasa untuk semua hal yang boleh saya lalui itu. Gitu deh kira-kira. Iya. Ya, berarti Randy kan nggak tahu kalau memang ujuk-ujuknya hari ini, oh Randy sudah lulus dari saat gitu ya. Nggak ada yang tahu hari Oh esok iya, itu tadi ya Randy. betul betul. Pinter aja kok hari nyambung-nyambungin. Loh, oke, oke. Iya, Iya, iya. iya. Oh iya. Nah, sewaktu panggilan Hmm. itu eh, apa perjuangan yang paling berat yang Randy hadapi itu apa, Ren? Perjuangan yang paling berat apa Mm-mm. ya? Bener-bener Saya struggle kira gitu. eh, menyangkal diri mungkin ya. Wah, menyangkal Menyangkal diri. diri. Iya, iya, iya. Segara Itu yang seperti apa, Ren? keberadaan diri saya. Nah, ini kadang-kadang kan orang ini, Waduh, ya seperti jujur ini, apa ya? iya gambarannya Hmm. menyangkal diri ini wujud kemanusiaan kita tuh yang seperti apa contohnya misalnya. Kan, iya tuh, betul ya, Hmm. betul ya, Hmm. betul enggak ya? Betul, betul, betul. Ah, Wah, ini bisa satu sesi nanti bisa 2 jam enggak, ini. enggak, 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 secuil aja, Ren. Enggak usah panjang lebar. Mungkin menyangkal diri, ya salah satunya dulu sebelum, eee, apa namanya,
kuliah Mm-mm. teknologi, kayak sudah kerja gitu kan, sudah Iya. menerima penghasilan sendiri gitu ya. Mm-mm. Nah, terus begitu kuliah lagi, ya udah semuanya berhenti gitu. Iya. Iya, saya mesti menyangkali diri Mm. bertahun-tahun yang saya sudah Mm. punya pola penghasilan sekian, kemudian Yes. Mm. saya bisa kasih orang tua sekian, saya Mm. bisa beli, menikmati untuk diri saya sendiri, ya Iya. tiba-tiba semuanya nggak bisa gitu ya. Iya, Itu iya, iya. cukup struggling Mm. di Mm. awal-awal, tapi ya di situ Tuhan tolong mencukupkan diri itu ya, bisa kok gitu. Dari yang Bisa ya. sekian jadi Mm. sepersekiannya itu, ya Mm. ya itu bentuk saya, ayo gitu, kalau memang memang kamu sungguh-sungguh ya kamu bisa kok, kamu bisa Iya. bijak dalam mengatur begitu ya, bijak di dalam juga tetap bisa jadi berkat walaupun mungkin kamu merasa kurang gitu ya, Mm. tapi tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Yes. Itu sih salah Nangkap, satu, itu banyak ya, nangkap, tentu banyak. nangkap saya maksudnya. Jadi di zona nyaman gitu ya, kita sudah Iya. nyaman dengan cara bekerja gini gini gini. Ternyata Hmm, ujuk-ujuknya yaitu tadi ya, ya iya, berpasrah pada itu ya pemeliharaan Tuhan gitu ya. iya, Mhm. iya. Yes, oke oke oke. Ya mungkin rekan-rekan yang lain yang mau tanyakan, ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan atau komentar, silakan. Masih terbuka ya, kita masih dibuka selama eh, IG Live ini itu ya. Oke, sekarang lanjut Ren, yang mau saya tanyakan lagi Ren, gitu ya. Oke, silakan. Ngomong-ngomong soal PKJ 241 gitu ya. Tadi kan Heeh. Randy bilang kalau memang dari kelompok komunal ini kepingin rekaman, mau rekaman lagu hymn dan kebetulan yang dipilih Mhm, lagu mhm. ini gitu ya. Mhm, Nah, mhm. ngomong-ngomong gimana sih brainstormingnya gitu ya? Kok sampai tiba-tiba muncul kok menetapkan pilihan di lagu ini? Apakah voting atau gimana? Dan kalau boleh tahu, komunal ini apa ya? Kumpulan dari para pelayan atau gimana Ren? Komposisi Oh, dari iya, iya. kita kan nggak tahu Iya, ya. iya. Sila, Iya, silakan iya. Ren. Iya, mungkin saya cerita sedikit, apa namanya, keberadaan kelompok ini ya, itu. Kami Mm-mm. apal dulu tahun berapa ya, saya sudah lupa, tapi memang kami pada saat itu almarhum Kak Eldo memang mengumpulkan beberapa pelayan gitu ya. Ya kita yang suka musik gitu. Ada yang pemain musik, ada yang memang singers gitu ya. Dan kami pelayanan bareng gitu ya. Dan dari beberapa GKI memang, bukan dari satu GKI, dari GKI Ngagel sendiri ada beberapa teman-teman rekan kami Mm-mm. bergabung. Iya, ya memang kami visi misinya pengen pengen cover atau mengembangkan lagu-lagu hymn gitu ya. Kami Oh. untuk musik musik ibadah gereja kita lagu-lagu hymn begitu. Tapi yang lagu-lagu non hymn juga banyak beberapa. Mm-mm. Tapi memang khususnya supaya kita pengen lagu-lagu hymn itu bisa diterima gitu ya. Bukan hanya kalau kita lihat kan mungkin ini orang-orang yang udah senior-senior aja ya, Jadul. jemaat-jemaat senior Mm-mm. begitu ya. Tetapi ternyata juga sebenarnya bisa kok diterima oleh Yes. anak-anak muda gitu, anak-anak muda musiknya dikemas sedemikian rupa supaya eh, lebih enak gitu ya diterimanya sama Iya. anak muda gitu. Mm-mm. Tetapi kan Mm-mm. message lagunya tetap gitu ya, Tetap. lirik lagunya tetap Mm-mm. tetap hymn begitu. Ya, kita Mm-mm. bagian dari melestarikan lah, melestarikan hymn Iya. gitu. Nah itu komunal. Lalu kenapa lagu ini? Hmm, saya lupa ya pastinya, tapi kayak ya Mm-mm. udah gimana teman-teman lagu ini setuju nggak kita mau cover, kita mau rekaman gitu. Saya sendiri juga Mm-mm. sempat usul dulu waktu itu ada almarhum Kak Eldo juga, Kak kayaknya lagu ini aja deh gitu. Saya suka nyanyiin, memang saya sendiri juga suka nyanyiin gitu. Apa namanya? Sebelumnya juga
Ya saya kan penyanyi kamar mandi ya. Nah, kalau nyanyi, kalau di kamar mandi juga suka nyanyi. Mm. Kadang nyanyi lagu ini gitu. Jadi ingat liriknya. Terus sebelumnya juga kalau kita buka sosmednya, mungkin YouTube channelnya Mm. Ignite GKI, kita juga Ignite. nemu lagu ini ya. Saya lupa siapa itu yang nyanyi. Kalau nggak salah Kak Maria ya. Maria Tampu Bolon kayaknya. Itu juga ada Mm. dulu dengan almarhum Kak Eldo yang main musik. Ya saya suka lah, suka dengan lagu ini. Terus kami usulin gimana gitu. Terus teman-teman yang lain juga kayaknya nggak terlalu vote yang gimana. Terus iya ya udah jalan lah gitu. Ya udah akhirnya pilih lagu ini. Saya lupa sih pastinya. Tapi kira-kira kayak gitu Mm. kok. Nggak ada yang Iya, iya, vote iya. resmi gitu. Kayaknya langsung pilih Oke. aja. Oke, oke, Eh, oke. Iya, 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 iya. Jadi seperti itu ya. Oke, oke, oke. Iya, hmm, oke. Ren, kalau tanya lagi nih, boleh. apa namanya? Kan tadi ngomong ini ya, ngomong lagu I Know Who Hold Tomorrow gitu ya, Who Holds Tomorrow gitu ya. Takut tahu kan hari Hmm. esok. Nah, kira-kira latar belakang dari lagu ini apa, Ren? Pasti Randy sudah tahu kali ya. Penulis ini ya, Ira, Nah, ini mencobai saya gitu. Tahu Ira apa enggak latar Stanfield. belakangnya? Iya, ini boleh toh di-share kan? Kan semangatnya kan sama kan? Ya pasti ada message-nya gitu kan. Dia nulis ini kan pasti ada gimana sih kehidupan dari seorang penulis lagu ini, Ira. Ira tadi siapa? Ira siapa? Ira Ira Stanfield. Stanfield. Iya, Ira Iya. Stanfield gitu. Heeh. Saya nggak terlalu ini sih sepertinya nggak terlalu mempelajari, tapi Mm-mm. eh ya saya sedikit-sedikit ingat kalau nggak salah Iya. memang dia itu ada eh, pengalaman dengan keluarganya begitu ya, khususnya dengan istrinya, kemudian Istri. mereka itu divorce gitu ya, mereka bercerai. Nah, terus mereka mengalami masa-masa yang sulit, si penulis lagu ini mengalami stres juga ya, kehidupannya, pernikahannya hancur dan seterusnya. Nah, kemudian ya singkat cerita dia menuliskan lagu ini gitu ya, dia apa namanya, buat liriknya, kemudian dia bersenandung musiknya gitu. Sekitar tahun 1950 ya, kalau nggak Mm. saya salah gitu. Ya Mm. buka aja lah ini Wikipedia kayaknya ada deh. I Know Who Holds Tomorrow, pasti keluar tuh. Jadi ya rata-rata memang biasanya latar belakang him itu Ya, ya kehidupan punya yang cerita yang punya cerita begitu ya, kehidupan penulisnya ada di dalam tekanan yang mm, berat gitu ya, kebanyakan seperti itu. Tapi kayak kalau kita melihat eh, musiknya, lagunya, kita rasa damai gitu ya, kita rasa iya ada jaminan, kita rasa wah ini bagus sekali gitu ya. Tapi ternyata kisah di balik itu justru itu masa-masa yang berat gitu ya di dalam kehidupan si penulis gitu ya, masa-masa yang nggak mudah. Tapi itu justru menunjukkan kehidupan mereka itu kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan gitu ya, sehingga orang itu bisa menikmati gitu, orang itu bisa menikmati mm, karya mm. mereka dan mereka dikuatkan. Jadi Iya. indahnya di situ itu ya, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan yang berkarya itu ya, bukan semata-mata manusia. Mm. Iya, pengalamannya bisa tertransfer gitu ya, message-nya lewat Iya, lagu itu gitu ya. Benar, iya. benar, 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 benar. Jadi luar biasanya gitu ya, perjumpaan dengan Tuhan lewat pengalaman dari penulis lagu ini tadi ya. Oke, ya masih terbuka ini rekan-rekan yang semua. Wah, jangan jadi pendengar yang baik doang gitu ya. Boleh dong tanya-tanya gitu ya. Ada yang mau Hmm. ditanyakan, nah ada yang mungkin lagi menghadapi masa-masa yang berat atau gimana mau tanya tips dan triknya, nah gitu ya. Nah, enggak ada yang tanya ya saya tanya ini Ren. Nah, itu Ren. Sekarang Iya, versi silakan. Randy Ah, gitu ya. Kalau mm-mm. Randy mengalami masa-masa susah, itu gimana Ren? Cara cara apa ya? Cara ya kita pastilah dalam kehidupan ini naik dan turun gitu ya, berdinamika gitu ya, dinamis ya. Nah, ketika Mm-mm. kita sadari kalau memang kita oh lagi ini ada di titik yang terendah,
Nah, itu gimana Ren? Ya supaya ya apa ya fokus kita ke Tuhan. Kadang-kadang kan namanya orang Hmm. kalau kalau sudah putus asa, sudah hopeless, aduh banyak lah di cerita-cerita yang kita baca di artikel-artikel itu Hmm. ujuk-ujuknya itu kayak ya entah bunuh diri dan lain sebagainya gitu lah, pelarian ke Hmm. yang salah gitu. Nah ini Hmm. gimana Ren? Supaya kita dalam titik terendah tetapi kita tetap bisa terjaga atau kita bisa nanti move on, step bisa naik 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 gitu Ren. Dari Iya, Randy, iya. nah gimana Ren? Pasti kan Randy punya banyak pengalaman juga. Waduh, ada suara kelentangan apaan tuh kok? Oh itu penjual iklan lewat itu, Ada ada back penjual tahu sound-nya. tek itu. Iya, iya, iya. Em, ya, kita nggak pasti sama ya. Maksudnya setiap orang Betul, apa beda-beda namanya punya caranya. cara untuk manage stresnya, manage apa namanya kalau kita menghadapi kesedihan atau apa. Kalau saya pribadi, saya cari orang lain gitu ya. Karena saya tipe orang yang merasakan Tuhan hadir itu melalui kehadiran orang lain gitu ya. Karena itu Oh, saya pribadi juga eh, berupaya hadir bagi orang lain karena Tuhan itu menghadirkan orang-orang lain di sekitar saya gitu ya yang menjadi eh, penanda gitu ya bahwa Tuhan itu hadir dan saya nggak sendiri gitu ya melalui orang-orang sekitar saya. Ya saya cari orang-orang yang tentu saya percayai satu dua orang atau yang hmm, saya bisa berbagi di situ ya saya lakukan itu menolong saya ya itu menolong saya bisa apa namanya eh, grieving dengan oke kalau mengalami kehilangan kesedihan saya bisa apa namanya menemukan tempat saya bisa jadi apa adanya gitu ya saya bisa ya, mengutarakan apa yang saya rasakan dan saya berbagi gitu ya nah kalau saya cari orang gitu ya karena Tuhan gitu ya. kan ciptain kita perlu sosial, kita Oke, berelasi dengan orang lain gitu ya. Jadi ya itu gitu. ya ya Saya ya ya. cerita. Kalau buat rekan-rekan mungkin ya carilah seorang gitu ya, seorang sahabat, seorang teman, saudara yang dimana kita bisa jadi apa adanya gitu Iya, sih. oke. Cari yang tepat ya, lebih tepatnya Reninya ya. Hmm. Jangan yang salah gitu ya. Siapa tahu sahabat itu, wah tambah menjerumuskan ini ya. Wah ini kondisi down ini, untung ini teman saya kondisi down bisa dimanfaatkan kan ya. Celaka juga itu ya. Ya, ya, ya. Oke Ren, thank you, thank you. Oke, ya, ya nggak terasa Masih kita waktu. sudah mau Oke, melewati udah ya, selesai. hampir 1 jam Ah, gitu ya Ren ya. Oke, ya. sebelum kita menutup ini Ren, kesimpulan apa Hmm. yang mau Randy sampaikan ini ya di 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 malam kesaksian online pada malam hari ini? Kesimpulan apa? Aduh, saya belum tulis nih kesimpulannya. Gak usah tulis ini Iya, di iya, sini iya. tulisnya ya gitu ya. Pesan apa ini yang mau Randy sampaikan ini? Iya, kalau saya merenungkan lagi lagu ini gitu ya. Tak ku tahu kan hari esok. Ya, sekali lagi bukan yang paling penting itu bukan kita taunya gitu ya. Taunya besok itu bagaimana gitu ya. Tapi yang penting kita ini berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya. Kita memastikan kita ini lagi berjalan sama siapa sih? Apakah kita sendiri atau kita sedang bersama dengan Tuhan? Kalau kita sedang bersama dengan Tuhan, kita berjalan di jalannya Tuhan, maka ada tangan Tuhan yang pegang gitu ya. Dan kita tahu jaminan kita itu ada di situ ya. Bukan bukan pengetahuan kita akan hari esok itu gitu ya. Tetapi kepastian bahwa tangan Tuhan yang pegang kita. Itu aja sih yang saya simpulkan. Iya, 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 iya. Setuju sih, saya juga setuju sih. Kalau Hmm. Ira Stanfield pernah kata gini ya, mengakui bahwa Hmm. kadang dia nggak mengerti mengapa hal buruk terjadi pada orang yang baik.
Hmm. Mengapa orang Kristen bisa berbuat salah? Dan mengapa banyak orang itu menderita dalam kehidupan sehari-hari? Dan bahkan Mhm. setelah mengakui bahwa banyak hal yang dia tidak ketahui, tapi dia dengan sukacita dia menemukan satu kebenaran yang dapat dia yakini, yaitu Mhm. ia tahu siapa yang pegang hari esok. Gitu ya. Jadi Amin. kondisi rekan-rekan maupun bagaimanapun kondisinya, ya kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tetapi yang menjadi keyakinan dari sang penulis lagu Era Stanfield ini berkata, yaitu dia tahu, yang dia tahu itu bahwa Tuhan yang selalu pegang hari Pegang. esok kita. Ya, sebagai penutup Ren, boleh Ren, kita semua dinyanyikan ini Ren, satu bait, satu referen gitu ya. Sebelum akhirnya Oh, kita tutup dalam doa gitu ya. Boleh ya Ren ya? waduh, Wah, ini ngomong-ngomong Randy ini kan nyanyi lagu ini ya. suka nyanyi di depan gitu ya. Oh, tadi penyanyi kamar Iya, mandi sekarang sih nggak di ngomongnya depan. ya. Salah ya. Iya, iya, Nah, iya. sekarang Saya suka nyanyi di nyanyinya di kamar depan mandi. kamera. Di depan kamera sekarang Ren. Boleh ya? Waduh, nggak ada ininya, nggak ada Gak ada. pianonya. Oh, nggak usah. Kayak akapela aja Ren. Boleh Ren, Waduh, silakan jadi Ren. saya grogi nih kalau Oh, disuruh grogi. nyanyi. Waduh. Satu bait ya, sama referen coba Boleh. ya. Baik sama referen. Oke. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Oke, thank Oke, you. kita Wah, berdoa. kita boleh tutup doa, minta tolong Randy yang berdoa ya. Mari Ya, kita mari berdoa. kita berdoa ya rekan-rekan. Bapa, di dalam perjalanan kehidupan kami, memang kami tidak selalu dapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan, baik itu saat ini, apa yang sedang kami hadapi, maupun pada masa yang akan datang Tuhan, yang akan kami hadapi. Kami tidak tahu, kami mungkin merasakan masa depan kami begitu gelap, tidak jelas, tidak ada jaminan yang pasti. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang berjanji tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Asalkan kami sungguh mau berjalan dengan Engkau. Kami boleh menaruh kehidupan kami, mempercayakan segenap apa yang kami miliki ini Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, kiranya Engkau terus menyatakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak melihat ada tangan Tuhan yang menggenggam kami, biarlah kami boleh terus percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi, Engkau Allah yang sungguh-sungguh tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Tuhan di masa-masa yang gelap, masa-masa yang rasanya kami kehilangan pengharapan. Biarlah sungguh kami boleh menemukan ada pertolongan Tuhan
ada pengharapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di GKI Ngagel, akan memberkati masing-masing yang mendengarkan secara live maupun nanti yang akan mendengarkan. Biarlah kami semua, kehidupan kami boleh terus diarahkan kepada Tuhan, Sang Pemegang kehidupan kami. Kami percaya akan ada hari esok yang penuh dengan harapan, dan penuh dengan sukacita, dan juga kelak tidak akan ada lagi ratap tangis dan keluhan. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dan itulah jaminan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji-janji-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kini saatnya kami kembali ke dalam kehidupan kami. Kiranya juga tangan Tuhan yang sama, yang terus memelihara akan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan, boleh terus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berpengharapan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian, nyanyian yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyanyikannya dengan sukacita dan boleh menghiburkan kami kala kami merasakan hari-hari yang susah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa kehidupan kami, kehidupan yang memuji Engkau. Demi nama Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Oke Ren, sebelum kita tutup ya, tadi Ya, sempat ada yang ketik ini ya. Ya, saya oke. bacakan aja ya. Untuk Boleh. Evata Krips 75. Lagu yang sekarang tertanam di dalam diriku adalah kita masih punya Tuhan. Tiap hari, Oh, tiap saat terngiang di telingaku. Lalu masih oh, tetap sama. Lagu penduk lagu pendukung lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok adalah lagu dengan judul Kita Masih Punya Tuhan. Gitu ya. Terima oh, kasih iya, iya. Kak Thank Efrata you buat Krips sharingnya. itu ya. Iya, Oke. Thank you ya Ren untuk waktu, sama-sama. untuk kesempatannya. Selamat juga Sama-sama. untuk ini ya wisudanya. Sehat dan Terima sukses kasih. selalu. Terima kasih Terima buat kasih. rekan-rekan yang lain. Oke. Sampai ketemu minggu depan di acara malam kesaksian yang tentunya pasti dengan topik dan narasumber yang menarik, yang inspiratif. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. See you, thank The you ya. best. Thank you.